Halo, selamat pagi adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia untuk kita semua ya. Adik-adik, sebelum kita memulai Bina Iman hari ini, adik-adik masih ingat tidak tema Bina Iman kita minggu lalu apa? Ayo, angkat tangan yang bisa menjawab. Benar nggak ya? Yap, betul sekali. Tema Bina Iman kita minggu lalu adalah Aku Cinta Allah dan Negara. Nah, kalau tema hari ini ada yang tahu tidak? Pasti pada penasaran kan semuanya? Nanti kita cari tahu bersama-sama ya. Oh iya adik-adik, Bina Iman kita hari ini akan ditemani oleh kakak-kakak dari Abdi Siswa. Maka dari itu kita harus semangat untuk mengikuti Bina Iman hari ini ya. Oke? Nah, sebelum itu kakak Sela mau kasih tahu alat dan bahan apa yang adik-adik perlu siapkan untuk mengikuti aktivitas Bina Iman hari ini. Kakak sebutin ya. Ada kertas HVS atau kertas buffalo. Yang kedua ada kertas origami. Yang ketiga ada lem. Yang keempat ada gunting. Yang kelima ada pensil tulis. Yang keenam ada pensil warna. Yang ketujuh ada hiasan. Hiasannya itu boleh mote-mote atau guntingan kertas ya. Nanti adik-adik jangan lupa untuk meminta tolong mama atau papa untuk memfoto atau memvideo aktivitas dan kegiatan adik-adik selama mengikuti Bina Iman hari ini. Dan jangan lupa untuk di-upload di Instagram dan mention ke @biasanberna agar kakak-kakak bisa melihat siapa saja adik-adik yang rajin untuk mengikuti Bina Iman. Dan jangan lupa ya untuk follow Instagram Biasanberna. Oke? Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Konsos Santa Bernadette supaya adik-adik tidak ketinggalan Bina Iman setiap minggunya. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar di hari ini? Tentunya luar biasa. Yes, yes, yes. Anak-anak, kita bertemu lagi pada hari ini dengan Bina Iman Santa Bernadette Paroki Ciledug. Nah, pada minggu pagi ini kita akan belajar dengan ibu guru dari kelompok bermain TK dan SD Abdi Siswa Bintaro. Nah, pada hari ini juga kita akan mengambil tema Doa Bapa Kami. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, ayo sekarang kita ambil sikap berdoa. Kita akan berdoa dulu. Oke? Sikap berdoa semuanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih atas seluruh berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami putra-putrimu dari Bina Iman Santa Bernadette Ciledug dapat berkumpul kembali untuk bersama-sama berdoa, memuji, dan mendengarkan firman-Mu. Bapa, kiranya Engkau berkenan hadir di tengah kami, sehingga segala firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini sungguh-sungguh dapat kami resapkan dalam hati kami dan sungguh-sungguh dapat kami jalankan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, setelah kita tadi berdoa bersama-sama, kegiatan akan kita lanjutkan dengan menaikkan lagu puji-pujian. Yuk semuanya berdiri bersama-sama.
Nah, adik-adik, kita langsung saja ya mendengarkan firman Tuhan. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang telah diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Baiklah, aku akan mengajarkan kepadamu bagaimana cara berdoa. Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Wah, doanya bagus sekali, Guru. Singkat tapi penuh makna. Iya, Yakobus. Jadi, dalam doa Bapa kami, kita pertama-tama memuliakan nama Tuhan. Kemudian, menyampaikan permohonan kita dan mohon ampun pada Tuhan atas kesalahan kita. Yesus pun melanjutkan ajarannya. Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, "Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya." Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, "Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara." Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak mau itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Terima kasih, Guru. Ajaranmu sangat bagus. Bagaimana anak-anak? Ceritanya bagus kan? Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana cara berdoa. Nah, dalam firman Tuhan tadi, Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada murid-muridnya doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu sangat bagus isinya, ya. Yang pertama, dalam doa Bapa kami, kita diajak untuk memuji dan memuliakan Tuhan, ya. Jadi kita minta supaya kerajaan Tuhan meraja dalam hati kita masing-masing, sehingga di antara kita semua tercipta kedamaian, karena kerajaan Allah telah meraja dalam hati kita masing-masing. Kemudian yang kedua, tadi kita minta rezeki, ya.
kita akan berilah pada kami hari ini makanan yang secukupnya. Jadi kita juga selalu minta rezeki kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan mau mengampuni kesalahan kita. Tetapi sebelum Tuhan mengampuni kesalahan kita, kita juga harus saling memaafkan satu sama lain. Jadi kalau kalian ada yang bersalah, kalian harus mau minta maaf pada teman. Atau kalau ada teman kalian yang meminta maaf pada kalian, kalian harus memaafkan. Jadi saling memaafkan satu sama lain. Dengan demikian, Bapa yang di surga juga akan mengampuni kesalahan kita. Kemudian kita juga memohon kepada Tuhan supaya kita dibebaskan dari pencobaan, dari segala yang jahat. Gambarnya seperti ini. Pencobaannya, kakinya dibelenggu, diikat dengan rantai dan ada besi yang besar. Dia tidak bisa berjalan. Nah, kita mohon pada Tuhan supaya dibebaskan dari pencobaan. Akhirnya setelah kita dibebaskan dari pencobaan, kita merasa bahagia dan gembira. Nah, adik-adik, itu semua inti dari doa Bapa kami. Mulai dari sekarang kita harus melaksanakan ajaran Tuhan Yesus. Kita harus berdoa dengan baik. Jadi kalau berdoa itu tidak perlu dengan kata-kata yang panjang, tetapi cukup dengan kata-kata yang singkat, tetapi dengan ketulusan hati, dengan sikap yang bagus. Nih, Ibu Nani punya gambar contoh sikap berdoa yang baik. Tangannya dikatupkan di depan dada, kepalanya ditundukkan dan tutup mata, ya. Ini adalah contoh-contoh sikap berdoa yang baik. Baik, adik-adik, hari ini kita sudah mendengarkan sabda Tuhan tentang doa Bapa kami. Semoga adik-adik semua di rumah dapat berdoa dengan baik, dapat mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Jika berdoa, menggunakan sikap berdoa yang baik dan sopan. Nah, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan melambungkan lagi puji-pujian untuk Tuhan. Ayo adik-adik, kita berdiri semuanya. Sudah disiapkan belum? Apa saja yang untuk belajar pada pagi hari ini? Oke, kalau sudah, sekarang kita akan belajar dengan Ibu Caroline. Silakan Ibu Caroline. Oke, anak-anak, tadi anak-anak sudah mendengarkan cerita, kemudian anak-anak juga sudah menyanyi, dan pastinya anak-anak senang ya hari ini. Nah, untuk kesempatan hari ini Ibu Caroline mau mengajak anak-anak membuat sesuatu.
Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Ya, pastinya anak-anak sudah menyiapkan bahan-bahannya di rumah. Ya, yang pertama adalah bentuk salib. Ya, kemudian ada juga bentuk potongan hati. Ya, warnanya merah. Bentuk potongan hatinya ada berapa? 1, 2, 3. Ya, jadi ada bentuk salib, kemudian ada bentuk hatinya 3, dan satu lagi ada kutipan ayat kitab suci dari Lukas 11 ayat 9 yang bunyinya, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nanti anak-anak boleh buka dari kitab suci Lukas 11 ayat 9. Ya. Nah, semua bahan-bahan ini kita mau buat hasil karya. Caranya, sekarang anak-anak perhatikan Ibu Karolin. Dan jangan lupa kita siapkan lem. Untuk yang pertama, kita mau tempel dulu salibnya di sini. Ya, Karolin mau tempel salibnya dulu. Kemudian setelah salibnya siap, anak-anak ambil dulu bentuk potongan hati tadi. Ya, ada 3 hati, warnanya merah. Sekarang anak-anak ambil dulu 1 hati. Ya, anak-anak beri lem. Yang diberi lem adalah yang warna putih. Nah, terus kita mau tempel di mana ini hatinya? Kita mau tempel di atas salib. 1. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, ambil hati yang kedua. Kita mau tempel di mana lagi ya? Kita mau tempel di sampingnya salib. Oke, lemnya tidak usah banyak-banyak ya anak-anak ya, supaya nanti tidak sobek, jadi cukup sedikit saja. Kita tempel di sampingnya salib. Nanti hatinya agak miring ya nempelnya ya, seperti ini ya anak-anak ya. Oke, sudah 2 hati yang ditempel, tinggal 1 lagi. Ini mau ditempel di mana? Nanti satunya tempel di sebelahnya sini. Tapi sebelumnya kita beri lem dulu. Oke, kita beri lem, gak usah banyak-banyak, sedikit saja. Kemudian kita tempel di samping salib sebelahnya. Ingat ya, agak miring sedikit. Oke, sudah jadi ya. Anak bisa ya, pasti anak-anak bisa mengerjakan sendiri tanpa dibantu mama atau papa. Kemudian masih ada 1 tugas lagi, yaitu menempel kutipan ayat kitab suci. Nah, kita beri lem. Kemudian ini tempel di mana ya? Tempelnya di tengah-tengah salib. Nah, sudah jadi deh hasil karyanya. Nanti bisa untuk hiasan di kamarnya anak-anak, atau di ruang makan, atau di ruang tamu. Ya, anak-anak ya. Anak-anak pasti bisa mengerjakan sendiri ya. Oke, anak-anak semuanya pinter, hebat, dan oke kan? Anak-anak Tuhan Yesus semuanya harus bisa mengerjakan sendiri. Oke, terima kasih anak-anak, selamat mengerjakan. Nah, anak-anak, setelah tadi anak-anak membuat hasil karya, ini adalah kegiatan terakhir untuk hari ini anak-anak ya. Nanti jangan lupa anak-anak di rumah harus selalu rajin berdoa. Terutama doa apa tadi? Doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ya. Tadi sebelum buka kegiatan ini kita buka dengan berdoa. Nah, untuk penutupan kegiatan ini kita juga tutup dengan berdoa. Anak-anak ambil sikap berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur atas seluruh penyertaan-Mu
sehingga seluruh rangkaian acara kegiatan BIA kami pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bapa, semoga firman-Mu yang telah kami dengar dapat meresap dalam hati kami masing-masing dan dapat menjadi bekal bagi kami dalam menjalani hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, Bina Iman hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya, hasil foto dan video adik-adik di-upload ke Instagram dan mention ke Instagram Bia Sanberna. Oke? Sampai ketemu lagi di Bina Iman minggu depan. Bye-bye.